Dalam 3 season Pilpres belakangan, nama Titik Soeharto selalu mencuat karena dikaitkan dengan Prabowo Subianto, mantan suaminya. Ia disebut-sebut bakal rujuk demi mendampingi suami sekaligus menjalani peran sebagai ibu negara. Apalagi dalam sejumlah survei paslon nomor urut 2, Prabowo Gibran unggul dibanding 2 paslon lainnya. Jika Prabowo menjadi presiden terpilih, apakah Titik Soeharto mampu menjalani dan mengimbangi peran dan tugas kepala negara? Bagaimana pula dengan 2 calon ibu negara lainnya? Menurut kalian, siapa istri capres yang paling kompeten dan pantas menjadi perempuan nomor 1 Indonesia pada 2024 mendatang? Ferry Farhati yang memiliki nama panjang Ferry Farhati Ganis adalah istri dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ferry lahir di Kuningan, Jawa Barat pada 6 Agustus 1971. Ibu Ferry sudah mendampingi Anies Baswedan selama 27 tahun. Mereka menikah tepatnya pada 11 Mei 1996. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mutiara Anissa Baswedan, Mikael Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, dan Ismail Hakim Baswedan. Saat ini Anies dan Ferry bersama 4 anaknya diketahui tinggal di sebuah rumah di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara itu Titik Soeharto adalah wanita yang paling potensial menjadi ibu negara jika capres nomor urut 2 memenangi kontestasi pemilu 2024 mendatang. Titik Soeharto lahir di Semarang pada 14 April 1959. Saat masih berkuliah, tepatnya pada 8 Mei 1983, ia menikah dengan Prabowo Subianto yang kala itu masih menjadi seorang perwira TNI. Keduanya dikaruniai anak sematawa yang bernama Ragowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Rumah tangga Prabowo Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka berpisah di tahun 1998. Saat ini Titik mendiami rumahnya yang bergaya tradisional di Jalan Cendana nomor 5 Jakarta Pusat. Adapun calon ibu negara dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo adalah Siti Atiko Supriyanti. Ia adalah perempuan kelahiran Purbalingga, Jawa Tengah pada 25 November 1971. Siti Atiko sudah menjalani biduk rumah tangga bersama Ganjar selama 24 tahun. Mereka menikah tepatnya pada 24 September 1999. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Usai purna tugas sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar dan keluarga kecilnya menempati sebuah rumah di perumahan Kalasan Residen Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, Semarang. Ferry Farhati sukses meraih gelar sarjana psikologi dari Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta pada tahun 1996. Ia kemudian melanjutkan pendidikan S2 selama 1 tahun di jurusan Applied Family and Child Studies di Northern Illinois University atau NIU, Consumer and Nutrition Sciences, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat pada tahun 2002. Ia juga menjadi teaching assistant dan mendapat beasiswa dari Philanthropic Educational Organization American Indonesian Cultural and Educational Foundation. Wanita 52 tahun ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim PKK DKI Jakarta, meraih penghargaan Inspiring Muslimah dari Scrap Media, serta Bunda Paud Him Paudi Awards dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepedulian Ferry terhadap dunia pendidikan orang tua dan anak usia dini atau PAUD juga dituangkannya dengan mendirikan komunitas rumah pencerah atau KRP. Calon ibu negara Titik Soeharto meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia pada 1985. Sejak ayahnya masih berkuasa, Titik telah aktif dalam berorganisasi dengan menjadi anggota Yayasan Purna Bakti Pertiwi, Ketua dalam Yayasan Seni Indonesia, dan Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani. Titik juga menyibukkan diri sebagai pengusaha, yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Abitama. Perusahaan ini adalah pemilik saham mayoritas PT Surya Citra Media Tbk sebesar 77,49%. Perusahaan media ini antara lain membawahi stasiun televisi SCTV dan Indosiar.
Hanya profesi sebagai filantropis dan entrepreneur, ibu satu anak ini juga berkecimpung di dunia politik. Pada 2014, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Golkar periode 2014-2019. Pada 2018, Titik pindah haluan ke Partai Berkarya. Pada tahun 2023, wanita 64 tahun ini merapat ke Partai Gerindra. Ia maju sebagai calon legislatif dari partai yang didirikan oleh mantan suaminya tersebut. Adapun Siti Atiko menyelesaikan pendidikan di Fakultas Teknologi Pertanian UGM tahun 1997. Atiko kemudian melanjutkan studi S2 Public Policy di Tokyo University pada tahun 2007. Saat masih menjadi ibu nomor 1 di lingkup Gubernur Jawa Tengah, Atiko aktif menjadi ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK. Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2023. Atiko juga pernah terpilih sebagai perempuan pertama yang menjadi ketua kuartir daerah atau Kuarda Jawa Tengah periode 2018-2023. Selain kegiatan tadi, Atiko pun aktif berolahraga yaitu lari. Atiko pernah diundang langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Jepang, Heri Akmadi, untuk mengikuti Tokyo Marathon 2023. Dilihat dari Instagram pribadinya @atiko.s, ia pernah mengunggah foto dan pengalamannya ketika berlari 25 km pada event maraton untuk penggalangan dana bagi para pejuang kanker. Tak ketinggalan, Atiko kerap kali menjadi pembicara di berbagai acara. Pada 2018, saat sang suami masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ferry Farhati disorot karena mendapatkan dana hibah sebesar 63 miliar terkait posisinya sebagai Ketua Bunda PAUD. Meski dianggap kolusi dan nepotisme oleh segelintir warganet, namun penganggaran dana tersebut dalam APBD 2018 dianggap sudah sesuai prosedur. Selain karena image kalem keluarga cendana di masa lalu, Titik Soeharto juga pernah menuai kritik saat ia tiba-tiba didapuk sebagai presenter Piala Dunia 2006 yang tayang di SCTV. Kala itu, ia dianggap tak memiliki kompetensi sebagai seorang presenter olahraga. Saat Siti Atiko menunjukkan perhatian dengan melakukan pijatan pada sang suami, warganet malah tak peduli dengan kebersamaan tersebut. Saat diunggah di akun sosmed, postingan itu malah dibanjiri keluhan netizen. Alih-alih senang melihat pejabat menunjukkan kemesraan, masyarakat Jawa Tengah justru mengeluhkan kondisi yang memprihatinkan di wilayah mereka. Mulai dari togel yang merajalela, banjir hingga jalan rusak. Ibu Ferry Farhati dinilai cocok jadi ibu negara karena memiliki literasi dan kecerdasan. Ia juga dianggap memiliki pengalaman organisasi yang mampu mengimbangi intelektualitas Anies Baswedan. Sementara Titik Soeharto yang dikenal memiliki jiwa filantropis bakal menekankan layanan kesejahteraan kepada masyarakat menengah bawah. Sementara itu, sosok Siti Atiko yang saat ini gencar belusukan dinilai sebagai profil sederhana dan merakyat. Dan menurut kalian, idealnya tipe ibu negara mana yang diperlukan oleh Indonesia untuk 5 tahun mendatang?